Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya, lane balancing atau keseimbangan lintasan. Nah, prinsip dasar lane balancing itu dalam suatu perusahaan yang mempunyai tipe produksi massa yang melibatkan jumlah besar komponen yang harus dirakit, perencanaan produksi memegang peranan penting, terutama dalam pengaturan operasi atau penugasan kerja yang harus dilakukan. Nah, hal ini akan mengakibatkan lintasan perakitan tersebut tidak efisien, terjadi penumpukan material atau produk setengah jadi antara stasiun kerja yang tidak berimbang. Nah, persoalan di dalam penyeimbangan lintasan berawal dari adanya kombinasi dari penugasan kerja terhadap operator atau kelompok operator yang menempati pekerjaan tertentu. Nah, masalah kombinasi tersebut menjadi masalah menyeimbangkan lintasan, menyeimbangkan operasi atau stasiun kerja dengan tujuan untuk mendapatkan waktu yang sama di setiap stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. Nah, ini persoalan di dalam penyeimbangan lintasan berawal dari adanya kombinasi dari penugasan kerja terhadap operator atau kelompok-kelompok yang menempati pekerjaan tertentu. Nah, seperti itu nih pada umumnya perencanaan suatu keseimbangan. Oh, ini sama ya, sama yang sebelumnya. Ini nanti saya edit lagi. Pada umumnya merencanakan suatu keseimbangan di dalam sebuah lintasan perakitan meliputi usaha yang bertujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi penghamburan fasilitas. Nah, ini tujuan tersebut dapat tercapai bila lintasan perakitan bersifat seimbang. Di setiap stasiun kerja sepanjang lintasan perakitan adalah satu, ada minimum waktu menganggur atau delay time, lalu ada persentase waktu menganggur, percentage of delay time. Tujuan lane balancing sendiri ini untuk meminimasi waktu menganggur atau delay time di setiap stasiun kerja, lalu meminimasi jumlah stasiun kerja, menyeimbangkan setiap lintasan dengan memberikan setiap stasiun kerja tugas yang sama nilainya berdasarkan waktu. Kriteria untuk menilai keseimbangan yaitu dengan cara meminimasi efisiensi lintasan, meminimasi smoothness index. Nah, ini langkah pemecahan lane balancing. Terdapat beberapa langkah pemecahan masalah lane balancing, yaitu dengan mengidentifikasi tugas individu atau aktivitas yang dilakukan, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas, menetapkan precedence constraint, menentukan output dari assembly line, menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi, menghitung cycle time yang dibutuhkan, memberikan tugas-tugas kepada pekerja, menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja, menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi, mencari terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus continuous improvement. Nah, contoh lane balancing ini seperti ini ya. Nah, diberikan soal seperti ini untuk menyelesaikan masalah lane balancing dengan cara mengembangkan suatu predence diagram untuk electrostatic copier yang membutuhkan waktu total assembly selama 66 menit. Selanjutnya, manajemen industri perlu menetapkan tingkat produksi per hari yang disesuaikan dengan tingkat permintaan total. Kemudian, membaginya ke dalam waktu produktif yang tersedia per hari. Hasil ini adalah cycle time, yang merupakan waktu dari produk yang tersedia pada setiap stasiun kerja atau workstation. Ini diketahui 8 jam sama dengan 60 menit dikali 60 menit. Jadi waktu produktifnya ada 480 menit waktu produktif per hari. Ini karena 8 jam diubah ke menit. Lalu tingkat produksi hariannya 40 unit electrostatic copier. Nah, setelah itu ini diberikan data seperti ini datanya. Tugas A, tugas sebelumnya belum ada ya. Jadi ini awal sekali, waktu performasinya 10 menit. Lalu operasi B itu presidensinya atau tugas sebelumnya harus melewati operasi A. Waktu performasinya seperti ini. Lalu yang tugas C harus melewati B, tugas D harus melewati B, E harus melewati A, F harus melalui C dan D, G harus melalui F, H harus melalui E,
I harus melalui G dan H. Nah, ini kalau di total waktu totalnya 66 menit. Seperti itu. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini waktunya. Nah, lalu berdasarkan informasi di atas dapat dihitung cycle time-nya. Cycle time sama dengan waktu produksi per hari per tingkat produksi harian. Ini tadi sudah dihitung 480 dibagi ini tingkat produksi hariannya. Jadi 12 menit per unit. Lalu minimum banyaknya stasiun kerja, waktu total dari seluruh tugas 66 dibagi cycle time-nya 12, 5,5 atau dibulatkan ke 6. Nah, ini minimum banyaknya stasiun kerja ini kan banyak banget nih. Satu ini lebih dari 6 ya. Ini ada 10 jadi kan. Lalu nah, ini selanjutnya melakukan line balancing dengan cara menetapkan tugas-tugas spesifik kepada masing-masing stasiun kerja dari 6 unit stasiun kerja yang telah ditetapkan. Suatu keseimbangan yang efisien di antara stasiun kerja akan tercapai apabila setiap stasiun kerja menyelesaikan assembly yang dibutuhkan mengikuti sequence operasi yang ditetapkan dan hanya mempunyai idle time yang minimum pada stasiun kerja. Nah, ini dalam kasus contoh yang diberikan, penerapan tugas untuk mengisi stasiun kerja harus diupayakan agar waktu total dari tugas yang diberikan pada setiap stasiun kerja sama dengan atau mendekati cycle time yaitu 12 menit. Nah, ini dikelompokkan menjadi 6 stasiun kerja yang memiliki masalah line balancing. Ini workstation 1, workstation 2, workstation 3, workstation 4, ini ada 3, workstation 5, workstation 6. Nah, 6 stasiun kerja yang memiliki masalah ini seperti itu. Ini kalau ditotalkan, ini dikelompokkan agar 10, 11, 12 ini ditotal menjadi 12 ya. Ini 10, ini 11. Nah, ini waktunya seperti itu kan, ditotalkan waktunya. Ini cycle time-nya seperti ini. Jadi biar tidak ada idle, kita ini untuk mengetahui idle time-nya seperti ini, dikurangin penggunaan waktu, dikurangin cycle time-nya. Cycle time dikurangin penggunaan waktunya, maaf. Nah, seperti ini hasilnya. Berarti ini ada idle 2 menit, ini ada idle 1 menit, ini enggak ada idle, ini enggak ada idle. Nah, seperti itu. Jadi total idle time-nya ada 6 menit. Ada stasiun kerja yang menggunakan waktu di bawah 12 menit. Hal ini tidak dapat dihindari karena waktu penyelesaian dari setiap tugas tidak sama. Nah, penggunaan waktu oleh stasiun kerja yang berada di bawah 12 menit yang seharusnya cycle time-nya 12 menit akan menimbulkan idle time pada stasiun kerja tersebut. Nah, ini dari tabel sebelumnya ada total idle time untuk solusi masalah line balancing adalah 6 menit per cycle. Berdasarkan solusi masalah line balancing tersebut, dapat ditentukan tingkat efisiensi dari line balancing menggunakan persamaan seperti ini ya. Efisiensi sama dengan waktu total penyelesaian produk per banyak stasiun kerja dikali cycle time 66 menit. Lalu banyak stasiun kerjanya ada 6. Ini workstation-nya 6. Lalu 66 menit per 6 kali 12 menit. 66 dibagi 72 sama dengan hasilnya 0,9167 dikalikan 100% jadi 91,67. Nah, tingkat efisiensinya 91,67. Pihak manajemen dapat membandingkan tingkat efisiensi untuk berbagai jumlah stasiun untuk mengetahui sensitivitas dari assembly line terhadap perubahan tingkat produksi harian dan penugasan stasiun kerja. Nah, untuk penjadwal line balancing sampai situ. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa chat di WA group. Oke, sekian ya. Terima kasih.